Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok satu, di mana kelompok satu di sini mau sedikit menjelaskan mengenai review yang telah kelompok satu bahas, di mana kelompok satu di sini membahas sebuah jurnal, mereview sebuah jurnal yang berjudul Kajian tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Teknologi Acceptance Model atau TAM. Jurnal ini merupakan karya dari Bapak Arief Wibowo, di mana kelompok kami di sini mereview sebuah jurnal ini, melihat beberapa pembahasan. Yang pertama, kelompok kami membahas tentang metode penelitian, terus hasil penelitian, terus tujuan penulisan, narasi artikel, keterbatasan artikel, sama perspektif. Oke, di sini saya Farida Ulfa mau menjelaskan sedikit mengenai metode penelitian. Di jurnal ini, kelompok kami mereview bahwa di metode penelitian yang digunakan itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini menitik beratkan pada pengukuran dan analisa hubungan sebab dan akibat. Selain itu, dalam jurnal ini pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen yang berupa tes atau kuesioner. Dan juga dalam jurnal ini menggunakan analisa data secara induktif. Mungkin itu sedikit pemahaman mengenai apa sih sebenarnya metode penelitian yang dilakukan oleh yang ditulis di jurnal ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian hasil penelitian akan dijelaskan oleh sahabat saya. Oke, terima kasih. Silahkan. Selanjutnya ada fokus pendekatan. Di sini fokus pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana menggunakan pengumpulan data mahasiswa terkait website kampus selaku user atau customer perguruan tinggi tersebut. Kemudian data yang telah dikumpulkan atau dianalisis guna untuk menjawab hipotesis. Kemudian data numerik yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik yang nantinya akan menghasilkan hasil yang mutlak, apakah hasil hipotesis diterima atau menolak hipotesis. Yang selanjutnya, tujuan dari penulisan kajian tentang perilaku penggunaan sistem informasi dengan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM adalah untuk mengetahui perilaku pengguna atau user terhadap penggunaan sistem informasi layanan akademik berbasis web dengan menggunakan kerangka pemikiran yang mengadopsi model teknologi acceptance model atau TAM. Isu sentral yang ada dalam tulisan ini yang pertama, teknologi acceptance model atau TAM. Kemudian yang kedua, persepsi tentang kemudahan penggunaan. Yang ketiga, persepsi terhadap kemanfaatan. Yang keempat, sikap penggunaan. Yang kelima, perilaku untuk tetap menggunakan. Yang keenam, kondisi nyata penggunaan sistem. Sistem informasi merupakan suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan dan akan menghasilkan suatu informasi dan pengendalian di dalam organisasi. Di sebuah sistem informasi memiliki beberapa komponen atau macam dalam bentuk kajian seperti internet, web, dan akses lainnya. Internet merupakan jaringan terbesar di seluruh dunia. Dengan internet tersedia banyak macam sumber daya sebagai kekuatan media, komunikasi, dan informasi. Menggali sebuah perilaku dalam menggunakan sistem informasi dengan pendekatan teknologi dapat diketahui bahwa bersama saya Muhammad Afan Sobri, saya akan memaparkan isu-isu dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu model TAM, Teknologi Acceptance Model, lebih menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan menentukan sikapnya dalam memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Lebih menggambarkan bahwa penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh kemanfaatan dan kemudahan penggunaan atau suatu ukuran di mana seseorang
percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dan digunakan. Ya, lanjut yang kedua yaitu actual system usage atau kondisi nyata penggunaan sistem. Sebagai kondisi nyata penggunaan sistem, dalam sistem ini nampak jelas seseorang akan puas jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu perceived ease of use atau persepsi tentang kemudahan penggunaan. Nah, kemudahan penggunaan teknologi ini memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama A. Komputer yang mudah dipelajari, yang B. Komputer yang mudah untuk dikerjakan, yang C. Komputer yang sangat mudah untuk meningkatkan keterampilan pengguna, dan yang terakhir yang D adalah komputer mudah dioperasikan. Ya, terima kasih. Oke, kemudian perceived usefulness, yaitu suatu ukuran di mana pengguna suatu teknologi dipercayai bermanfaat tidaknya bagi pengguna teknologi itu. Kemudian attitude toward using, menurut teori TAM, pengguna sistem yang terbentuk penerimaan dan penolakan yang memiliki dampak. Jadi attitude itu sendiri adalah suatu faktor yang mempengaruhi sikap individual. Kemudian behavioral intention to use, itu apa? Adalah suatu kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan teknologi. Tingkat pengguna pada seseorang dapat diketahui melalui perhatiannya kepada seseorang. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari artikel ini ya. Untuk kelebihan dari artikel ini meliputi yang pertama adalah data yang ditampilkan ini jelas dan disertai oleh lampiran. Contohnya di sini adalah kuesioner. Untuk kelebihan yang kedua yaitu cara menganalisis sampai dengan hasil itu dipaparkan secara rinci. Nah, kelebihan yang ketiga atau yang terakhir yang ditemukan adalah hipotesis. Semua hipotesis ini terjawab di artikel ini kecuali hipotesis nomor 3. Nah, adapun yang pertama yaitu bahasa yang digunakan oleh penulis ini kurang komunikatif kepada pembaca, sehingga pembaca ini kurang minat untuk melanjutkan bacaan selanjutnya. Kekurangan yang kedua yaitu banyak sekali bahasa asing yang kurang dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, referensi yang digunakan ini terlalu out-to-date dan terlalu ketinggalan zaman. Kemudian yang terakhir adalah informasi yang dipaparkan ini terlalu sulit untuk dicerna oleh pembaca dan sangat sulit untuk dipahami. Artikel ini dibuat berdasarkan perspektif dari Fred Davis dan Arif Wibowo. Adapun sumber catatan kaki yang digunakan ini sudah terlalu lama, yaitu dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2006. Udah lama banget. Dari beberapa penjelasan teman-teman di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku pengguna atau user terhadap sistem informasi yang digunakan itu dipengaruhi oleh kemanfaatan dan kemudahan sistem informasi yang digunakan tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon kritik dan sarannya dari teman-teman semua. Dan selamat mengerjakan UTS di rumah aja. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kalian semua ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.